Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kita bertemu lagi di dalam tema yang lain, tetapi masih dengan narasumber yang sama. Cuman dari satu tema ke tema yang lain ini masih bersambung. Kali ini kita akan membahas ya atau membincangkan tentang Fakultas Usuluddin sebagai satu kampus ya, kampus pembaru ajaran Islam dan masyarakat Muslim di Indonesia. Salah satu kenapa dia menjadi kampus pembaru itu adalah karena peran seorang guru besar yang saya kira membawa cahaya dan ikon di IAIN Syarif Hidayatullah, yaitu Profesor Dr. Harun Nasution. Nah, Prof. Komar ini adalah salah seorang yang diajar langsung ya, dan mungkin menjadi asistennya ya dari Prof. Almarhum Profesor Dr. Harun Nasution. Nah, Mas Komar, mungkin Mas Komar bisa bicara ya pengalaman yang diingat lah tentang peran peran dan ketokohan Profesor Dr. Harun Nasution di dalam membentuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terutama Fakultas Usuluddin. Saya mengamati melihat beberapa teman-teman alumni Fakultas Usuluddin yang sekarang berkiprah pada panggung nasional bahkan dunia, tidak luput dari pengaruh pendidikan dari Profesor Harun Nasution. Saya masuk UIN tahun 74 dan langsung dapat kuliah dari beliau di aula, lintas fakultas dikumpulkan. Tema kuliahnya Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Kuliah itu menjelaskan betapa luas dan kayanya dimensi-dimensi Islam dari berbagai aspeknya. Jadi Islam sebagai wahyu normatif tertera dalam Al-Quran, kemudian bagaimana Nabi Muhammad melahirkan satu gerakan sejarah peradaban, melahirkan juga madhab-madhab, aliran-aliran, itu dijelaskan sehingga terlihat ya bahwa Islam itu sumber ilmu, sumber peradaban, sumber perubahan, dan semuanya itu diinspirasi dari Al-Quran dan dari Nabi, kemudian dikembangkan, ditafsirkan, melahirkan berbagai madhab, golongan dan seterusnya, sehingga kita bisa membedakan dan kita tahu mengapa muncul banyak madhab dalam Islam. Apakah itu dalam fikih, dalam teologi, dalam ilmu politik, dalam tasawuf, itu ada madhab-madhabnya. Dan semua berangkat dari Al-Quran. Yang bedakan adalah pemahaman, tafsiran, dan angle dari mana agama itu dilihat. Sehingga bagi kami alumni Usuluddin, ketika ada orang berbeda pendapat, itu kadang ya tersenyum saja. Karena kami merasa, oh itu ayatnya itu, sejarahnya itu. Kalau ditarik ke belakang, ini lebih dekat ke Mu'tazilah, ini ke Khawarij, ini Murdiyah, oh ini aliran siapa-siapa gitu. Kami merasa tahu. Makanya kawan-kawan kami itu lebih moderat, lebih kritis, tidak kagetan, tidak mudah mengikuti tokoh atau pikiran secara emosional, karena kami merasa dibekali oleh Pak Harun. Saya selama 4 tahun ya mengikuti kuliah beliau. Jadi Pak Harun itu memberikan satu fondasi tentang keluasan ajaran, tentang dinamika tafsir dalam ajaran, bagaimana Islam itu dalam sejarahnya melahirkan gerakan dan tafsiran, mana yang produk sejarah, mana produk madhab, mana ayat-ayat yang qat'i, itu dijelaskan. Makanya kawan-kawan kami kemudian tertarik, ada yang mempelajari filsafatnya seperti Prof. Mulyadi, ada kemudian sejarah seperti misalnya Az-Zumardi, pemikiran politik seperti Din Samsudin, Masuk Bakhtiar. Pendeknya kawan-kawan itu merasa bahwa rumah Islam itu luas sekali. Dan ketika Pak Harun ngasih kuliah, kami yang dari pesantren kadang dibuat kaget. Misalnya kami punya paham doktrin bahwa anjing itu najis.
Bayangkan Pak Harun tuh kalau pagi-pagi keliling kampus bersama anjingnya. Gitu. Ya. Dan kan ditanya, kamu najis apa alasannya? Gitu. Dalilnya mana? Yang ini. Jadi tahu komparasi. Sejak dari perbedaan dalam fikih, dalam teologi, dalam imamah, khalifah itu dijelaskan. Betapa luas. Hanya saja kemudian kami kan diberitahu hanya introduction-nya aja. Pendalamannya kemudian pada meneruskan di master doktor itu pendalamannya. Dan mereka yaitu tidak kagetan tentang ide nasionalisme dipelajari. Kemudian waktu itu dikatakan pembaru karena Pak Harun mengenalkan pemikiran bukan rasional. Ada mengatakan Pak Harun itu Mu'tazilah. Bagi Pak Harun terserah, yang penting argumennya apa. Jadi kalau mahasiswa bertanya itu Pak Harun seneng. Karena kalau mahasiswa bertanya berarti paham, kan nyambung. Kalau nggak bertanya tidak berarti pintar. Jangan-jangan kan nggak paham nggak bertanya. Dan kalau bertanya kadang diluruskan pertanyaannya. Pertanyaannya yang benar begini, itu kurang benar. Misalnya. Nah, bayangkan waktu itu ketika pasca sarjana SPS, sekian banyak dosen-dosen se-Indonesia itu belajarnya di Ciputat. Dan ketika mereka pulang, banyak yang jadi dekan, jadi rektor. Makanya Pak Harun itu memberikan satu semangat pengaruh gelombang pemikiran yang rasional, yang modern bagi Islam Indonesia. Hanya saja setelah Pak Harun, kelihatannya kok mundur. Gitu. Ketika Azumardi, saya itu masih terasa ya alam pemikiran Pak Harun yang lebih terbuka, lebih ya inklusif itu terasa ya. Saya tidak tahu belakangan ini kesan saya kurang reach out keluar itu kurang. Dulu Ciputat itu kan dikenal betul sebagai kampus pembaruan. Ditambah lagi waktu itu bersama Pak Harun ada Nurholis Majid, juga pidatonya kan tentang pembaruan. Jadi Ciputat waktu itu dikenal sebagai kampus pembaruan. Nah, menurut Mas Komar, apakah Fakultas Usuluddin ini gitu ya masih harus memelihara pikiran-pikiran Profesor Dr. Harun Nasution itu? Kita bisa saja lupakan coret nama Pak Harun, jangan sampai kita kultus. Pak Harun juga nggak mau ya. Lupakan kata pembaruan. Tapi nilai-nilai spirit keislaman yang cinta ilmu pengetahuan, yang kemudian berpikir kritis, liberal dalam Islam itu sungguhnya bukan liberal meninggalkan Al-Quran. Kalau di Barat liberal itu meninggalkan Bible. Kalau di Islam liberal itu berpikir kritis sebagaimana Al-Quran anjurkan tentang ajaran, tafakur, ta'akul, tadabbur. Umar bin Khattab itu kan liberal dalam pengertian sangat kritis kan. Semangat itu yang mestinya dikembangkan. Karena apa? Karena kalau Islam itu tidak bisa tampil mendampingi, menuntun, berdialog dengan perkembangan sains, lama-lama agama akan terpinggirkan. Masyarakat modern itu lebih percaya pada sains. Mereka bisa hidup tanpa agama, tapi tidak bisa hidup tanpa sains dan teknologi. Nah sekarang bagaimana agama Islam lebih-lebih ini harus bisa berdampingan, bahkan bisa mendorong riset-riset keilmuan. Sebagaimana dulu ditunjukkan pada abad tengah kan begitu. Bahwa ilmu pengetahuan modern itu kan muncul dari riset dari rahim umat Islam. Dengan demikian bisa kita katakan Fakultas Usuluddin itu harus tetap memelihara rasionalitas Islam gitu ya. Perspektif keragaman gitu ya, perspektif kritis gitu ya, perspektif yang terus-menerus melakukan penelitian ya, mungkin dengan perkembangan-perkembangan terbaru yang dengan tetap memelihara ilmu yang sudah diletakkan oleh
Profesor Dr. Harun Nasution, meskipun juga ada perkembangan terbaru yang harus dikawinkan gitu ya, dengan perkembangan ilmu sekarang begitu ya. Yang saya tangkap dari Pak Harun itu sungguhnya spiritnya tadi, dan kalau toh kita bicara rasional dalam pribadi Pak Harun itu sangat asketik hidupnya, sangat sofistik. Jadi kombinasi sikap sofistik dan rasional itu bertemu dalam diri Pak Harun. Lalu dari cabang-cabang keilmuan, sebenarnya alumni murid Pak Harun mungkin lebih pintar dibanding Pak Harun dalam pengembangannya, walaupun awalnya Pak Harun yang mendorong, tapi lebih spesifik. Mungkin seperti misalnya ya di bidang filsafat, dia lebih lanjut, lebih jauh mengembara. Bidang pemikiran Islam, politik misalnya, murid-muridnya lebih. Tapi Pak Harun itu berhasil mendorong, mengantarkan, menggrooming mahasiswanya itu untuk tumbuh, potensinya itu ditumbuhkan, menginspirasi, motivasi. Ya, baik, terima kasih Prof. Komar untuk perbincangan seputar peran Profesor Dr. Harun Nasution terhadap pembentukan keilmuan ya dan pemikiran Fakultas Usuluddin yang hari-hari ini dan ke depan tetap harus dipelihara dan dilanjutkan ya dengan perkawinan ilmu dalam perkembangan. Jangan lupa ya, Pak Harun itu alumni Mesir, S3-nya di Kanada. Jadi ada sintesa tradisi Timur Tengah dan Barat gitu. Ya. Itu satu catatan penting. Iya, iya. Itu bisa menjadi toladan ya buat kita saat ini dan ke depan. Terima kasih atas perbincangan seputar peran Profesor Dr. Harun Nasution dan pembentukan keilmuan serta pemikiran dan alumni dari Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah yang bisa digali dari Profesor Dr. Komarudin Hidayat sebagai alumnus juga dari Fakultas Usuluddin. Terima kasih Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.